teman-teman penyuka karya Franz Kafka, ada kabar gembira. Baru-baru ini tanggal 22 Februari 2025 ada diskusi tentang Kafka dalam rangka memperingati 101 tahun meninggalnya Franz Kafka, yaitu meninggal pada 1924 dan sekarang sudah 2025. Tempatnya di Surabaya dan dimotori oleh beberapa institusi termasuk Mike dari Wisma Jerman dan Ipung serta beberapa jaringan seniman di Surabaya. Buku yang dibahas ada dua. Satu adalah Di Depan Hukum dan Prosa Lain karya Franz Kafka dalam terjemahan 13 bahasa daerah, dari bahasa Aceh, Gayo, bahasa Minangkabau, Batak, Lampung, Dayak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, sampai Ambon, Melayu Ambon, dan Papua Sukume. Buku itu diterjemahkan secara rombongan dengan 13 penerjemah bahasa daerah. Kemudian disusul buku kedua yaitu berjudul 100 tahun Kafka, ditulis oleh 12 penulis Indonesia. Kedua buku itu diwakili oleh Mas Yusri Fajar, salah satu penulis buku 100 tahun Kafka. Ia telah mengunjungi rumah Kafka dan makam Kafka di Praha. Kemudian dari penerjemah diwakili oleh Ki Sugito, penerjemah bahasa daerah, dan Mas Rizal dari bahasa Madura. Diskusi tampak semarak di Surabaya, dihadiri sekitar 80 orang dan cukup interaktif dan banyak tanya jawab. Ini merupakan rentetan memperingati karya Franz Kafka, kematiannya, 100 tahun kematiannya yang sudah sejak tahun 2024 diperingati di beberapa kota di Indonesia seperti di Bandung, di Jogja, di Denpasar, di Malang, dan di Kendal. Surabaya baru saja dilakukan. Nanti akan menyusul diskusinya ada di Lampung dan di Jakarta, masih dalam perencanaan. Franz Kafka di dalam diskusi di Surabaya itu dianggap oleh Mike, direktur Wisma Jerman, bisa mewakili fenomena modernitas zaman sekarang. Artinya karya Franz Kafka yang umurnya sudah 100 tahun itu, ya kematiannya 100 tahun itu, dan karyanya sudah menonjol setelah kematiannya, tetap sampai sekarang bertahan dan diminati oleh pembaca-pembaca baru, terutama di Indonesia. Fenomena zaman sekarang yang sulit ditebak dengan perubahan iklim, dengan campur adulnya hukum dan tatanan pemerintah, birokrasi yang berbelit-belit, ini merupakan ciri khas dari adjektiva Kafkais. Apakah Kafkais? Kafkais adalah suatu suasana murung, labirin gelap, birokrasi yang berbelit-belit dan tidak ada jalan keluar, sampai cerita horor itu yang dianggap suatu gejala Kafkais. Bagi pembaca karya Kafka di Indonesia, cukup familiar dengan karya yang paling terkenal yang berjudul Metamorfosis. Hampir seluruhnya karya Franz Kafka sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa penerbit dan penerjemah, baik karya itu berasal dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia maupun dari bahasa Jerman langsung, di mana Kafka menulis ke dalam bahasa Indonesia. Kafka sebagai sastrawan Jerman, tetapi kelahiran Praha di Cekoslovakia zaman dulu. Sekarang tinggalannya Ceko karena Slovakia berpisah dengan Ceko. Kafka menulis dalam bahasa Jerman sejak SD sampai kuliah di Universitas Kalt.
tentu saja dalam kesehariannya menggunakan bahasa Jerman, tetapi dia bisa juga berbicara bahasa Ceko. Pertanyaannya, apakah Kafka sebagai seorang sastrawan Jerman atau sastrawan Ceko? Kafka pernah menjawab bahwa saya menulis dalam bahasa Jerman, namun bahasa Ceko ada di hatiku. Jadi karya Kafka pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Ceko oleh Milena Jasinka sebagai penerjemah bahasa Ceko, dan waktu itu Kafka masih hidup. Hubungan yang dekat antara penerjemah dan sastrawan itu berakibat menjadi pacarnya. Meskipun Milena sudah mempunyai suami, Aaron Pollock, tetapi dia mencintai Kafka dan Kafka sebaliknya mencintai penerjemahnya itu. Menurut Yona, anaknya Milena, bahwa percintaan Kafka dengan Milena, dengan ibunya, adalah percintaan lewat surat. Pertemuannya sekitar 2-3 kali, tapi selebihnya surat yang cukup panjang dan menjadikan surat literatur yang penting untuk memahami Kafka. Kafka mempunyai 3 perempuan yang paling dekat. Pertama adalah Felice Bauer, kedua adalah pacar yang di Berlin, kedua Milena, yang terakhir Dora Diamant. 3 perempuan inilah yang mendampingi Kafka dalam proses kesastrawanannya. Dari segi keluarga, Kafka dekat dengan adik paling bontot, paling kecil yang namanya Ottla. Ottla tinggal di Gang Golden di Praha, dan Kafka sering tidur di sana saat menulis novel berjudul Proses. Karya Franz Kafka itu ada 2 jenis, satu kumpulan cerpen, yang kedua adalah novel. Novelnya hanya 3, satu berjudul Amerika, yang kedua berjudul Proses, yang ketiga berjudul Kastil. Amerika itu sebetulnya judul aslinya itu Der Versollene, hilang tanpa bekas. Tetapi dalam prakteknya ketika Kafka meninggal, diberi judul oleh Max Brod, kawan baiknya, menjadi Amerika. Dalam perkembangannya, tahun 1990-an, muncul kelompok pemerhati karya Franz Kafka, dan mereka mengikrarkan diri untuk kembali ke teks asli sebelum diedit oleh Mark Broods. Karena Mark Broods menurut tim ini dianggap banyak melakukan kesalahan. Salah satu contoh adalah novel Amerika ini, judulnya bukan Amerika, tapi Der Versollene, dalam bahasa Jerman artinya hilang tanpa bekas. Ketika novel ini diterbitkan, Kafka tentu saja sudah meninggal, ya. Namun Kafka pernah menulis pada surat pada pacarnya Felice Bauer bahwa saya sedang mengerjakan sebuah novel tentang Amerika Utara yang berjudul Der Versollene atau hilang tanpa bekas, ya. Kafka sudah menulis surat seperti itu, sehingga ketika Mark Brod membuat judul Amerika, itu kelompok tim pemerhati karya Franz Kafka ingin kembali ke judul aslinya, karena Brod hanya mencomot Amerika gitu saja tanpa membaca ulang pesan Kafka pada pacarnya Felice Bauer. Sehingga pada tahun 1990 muncul terbitan baru karya Kafka yang disebut Original Fassung atau Kritische Ausgabe, yaitu adalah kembali ke teks awal sebelum diedit oleh Mark Brod. Itulah karya dari Franz Kafka yang menjadi polemik kecil padahal judul. Kedua novel Der Prozess.
The Process dalam bahasa Inggris The Trial, saya terjemahkan sendiri dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia menjadi proses. Saya menyebut proses karena secara tone The Process dengan proses ini mirip. Di Indonesia tentu saja saya bisa menggunakan judul misalkan pengadilan atau tapi The Process itu secara tone sama dengan bahasa Indonesia, sehingga saya pilih yang sama tone-nya supaya paling tidak mirip dengan apa yang diinginkan Kafka. Yang ketiga berjudul novel Kastil atau Das Schloss, dan ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Mas An Isnanto di Yogyakarta. Yang belum adalah novel Der Versohlene, Hilang Tanpa Bekas, itu belum ada dalam bahasa Indonesia. Saya sedang mengerjakannya. Saya ingin mencoba menerjemahkan novel ini, tapi sampai sekarang belum selesai. Kira-kira itu. Terima kasih. Salam Kafka.